Haleluya, haleluya. Haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus mengingatkan kita akan iman Katolik saat kita merayakan sakramen Ekaristi, yaitu ketika kita merayakan Ekaristi, contohnya pada kesempatan kali ini, yaitu bahwasanya dalam misa, imam itu dalam doa syukur agung mengucapkan kata-kata seperti kurang lebih yang tadi kita dengar dari Injil Markus, yaitu kata-kata "inilah tubuhku". Nah, dari kata-kata itulah kita kemudian mengimani bahwasanya roti yang disambut dalam misa
itu berubah menjadi tubuh Kristus melalui karunia Roh Kudus. Bukan semata-mata karena imam yang punya kekuatan luar biasa, tetapi itu karena mohon kepada Roh Kudus supaya mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Itulah iman kita, iman Katolik yang kita sungguh hargai hingga saat ini. Maka dalam komuni, dalam setiap kita menyambut tubuh Kristus, disitulah sungguh-sungguh kita menyambut tubuh Kristus dan kita disatukan dengannya. Saudara-saudara sekalian, perayaan Ekaristi yang kita rayakan kali ini tentu punya latar belakang dan juga sejarah sehingga saat ini kita dapat merayakan Ekaristi. Sejarah ataupun kisah bagaimana kita kemudian merayakan Ekaristi dapat kita temukan melalui Injil Markus tadi. Kita akan berusaha merenungkan dari sabda tadi. Dalam sabda tadi disampaikan bahwa Yesus itu mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, memberikannya kepada mereka dengan kata-kata demikian, "Ambillah, inilah tubuhku." Lalu ia juga mengambil cawan, mengucap syukur, memberikannya. Mereka semua minum dari cawan dan ia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Suasana itu terjadi pada saat perjamuan Paskah, yaitu Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid. Perjamuan Paskah pada waktu itu mulai penyembelihan anak domba pada sore hari di lapangan Bait Allah. Lalu anak domba dipanggang untuk dimakan setelah matahari terbenam oleh sekelompok orang yang dapat menghabiskannya. Waktu itu juga disediakan pula roti tak beragi, sayuran pahit, dan air anggur yang melimpah. Piala diedarkan dan diminum sebanyak 4 kali. Nah, suasana ini ketika ada anak domba yang dipanggang dikorbankan, saya kemudian ingat pada hari-hari ini kalau lewat jalan tuh ada domba, sapi di pinggir jalan yang sepertinya dijual ya. Sebentar lagi saudara-saudara kita akan mengadakan Idul Adha, ada mengorbankan domba ataupun sapi. Saya kemudian teringat ke sana. Pada waktu itu perjamuan Paskah terjadi seperti yang tadi disampaikan, yaitu anak domba yang dikorbankan. Saudara-saudari terkasih, kemudian dari kisah tadi ada kata-kata atau tindakan mengucap berkat. Mengucap berkat ini untuk mengawali pada waktu itu setiap perjamuan Yahudi, juga perjamuan Paskah, yaitu pemimpin perjamuan mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil mengucap berkat. Dengan makan dan menerima roti yang diberkati, para peserta mendapat bagian dalam berkat tersebut. Lalu kita dapat merenungkan kata-kata Tuhan ketika Dia mengatakan, "Inilah tubuhku." Tubuh di sini bukan cuma berarti daging dan tulang seperti yang kita miliki, akan tetapi di situ mau menunjukkan seluruh diri manusia. Maka Yesus Kristus mau mengatakan, "Inilah saya sendiri." Tubuhku menunjuk kepada diri Yesus Kristus akan mati dibunuh. Juga dikatakan, "Inilah darahku." Bagi orang Yahudi, darah itu sama dengan hidup. Darah yang ditumpahkan sama dengan nyawa yang diserahkan dalam kematian. Ketika Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku, inilah darahku," Dia ingin menyerahkan dirinya sendiri. Dia juga menumpahkan darahnya wafat di kayu salib. Tentu ini berbeda dengan kebiasaan pada waktu itu yang mempersembahkan darah anak domba, mempersembahkan hewan untuk kurban, untuk penyucian. Yang terjadi
ketika Yesus Kristus hadir adalah darahnya sangat berharga. Darah manusia, darah Kristus sendiri yang dia curahkan, dia tumpahkan supaya manusia itu selamat, supaya manusia disucikan secara rohani. Kita dapat mendengar tadi bacaan kedua, itu kalau dibaca menarik bahwasanya pengorbanan Kristus itu sungguh bermakna, karena dia sendiri yang mau menyerahkan diri, mau mengorbankan darahnya, beda dengan pengorbanan darah binatang pada waktu Musa mengorbankan darah anak domba untuk pengudusan. Nah, saudara-saudari terkasih, tadi juga disebutkan tentang darah perjanjian. Dengan mencurahkan darahnya, Yesus Kristus membuka hubungan baru antara Allah dengan manusia. Ada penebusan untuk semua manusia. Yang makan roti dan minum anggur dan percaya bahwa roti dan anggur yang dibagikan itu adalah diri Yesus Kristus yang menyerahkan hidup bagi manusia, orang itu masuk persekutuan atau komunio dengan Yesus Kristus dan mendapatkan pembebasan, penebusan, pengampunan, hubungan baru dengan Allah dan sesama. Maka kita yang percaya bahwa roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, dan kita yang percaya itu kemudian menyambut tubuh Kristus, disampaikan bahwasanya kita mendapatkan pembebasan, penebusan, pengampunan, hubungan baru dengan Allah dan sesama. Saudara-saudari terkasih, tentunya komuni tubuh Kristus yang kita santap dalam perayaan Ekaristi itu sungguh berharga bagi kita semua sebagai orang-orang Katolik. Tentu saja itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi luar biasa, karena Kristus senantiasa mau hadir, mau bersatu dengan kita setiap kali kita merayakan misa, setiap kali kita merayakan sakramen Ekaristi. Maka dengan itu, melalui Hari Raya Tubuh dan Kristus ini, semoga kita juga semakin mantap, semakin percaya ketika menyambut tubuh Kristus, karena kita bersatu dengan Allah, bersatu dengan Kristus. Kita memiliki hubungan yang baru, kita akan mendapatkan pembebasan, pengampunan, serta penebusan. Semoga Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini dan juga komuni yang setiap kali kita sambut memberikan berkat bagi kita, memberikan karunia bagi kita untuk bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, dan juga kita mampu membagikan berkat itu kepada sesama, kepada orang-orang di sekitar kita dengan melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak dan sabda Allah. Semoga Roh Kudus senantiasa menuntun kita untuk mengimani Allah yang selalu hadir dalam sakramen Ekaristi melalui Kristus yang hadir dalam tubuh dan darahnya. Kita hening sebentar meresapkan sabda Allah. Saudara-saudari, mari sekarang kita meneguhkan iman dengan bersama-sama mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah menyediakan karunia bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga.